Ini bukan kaleng-kaleng nih, impor langsung dari Bogor nih. Ya. Teh, sehat? Alhamdulillah, harus selalu sehat dong. Alhamdulillah, selalu Luar sehat. biasa. Kita harus Ini ucap yang baik-baik. kurang lebih ada sekitar 400 tahun nggak kesini, Pak. Jadi mumi kali. Hampir lupa jalan ke RDAY. Lupa ya. sih enggak. Lupa enggak, Lupa tapi enggak. Selalu ingat sih sebetulnya, karena setiap hari kan saya selalu nonton pencerahan walaupun jauh, ya nyimak kan? terus ya. Nyimak terus dan masih melakukan apa yang udah dikasih tahu sama Pak Haji. Dan testimoni-testimoninya juga saya simak terus. Nah. Iya dong, harus. Jadi Bapak Ibu, pembuktian bener nggak nih ya artis ya, bener nggak nih penyanyi, mau kita tes nggak suaranya Bapak Ibu? Hah? Nah, Saya sekarang punya predikat artis kandang embe. bentar Teh, ini mumpung lagi rame, kita tarikin ceban gimana per orang? Ceban boleh, 10.000 boleh. ya. Terus udah gitu kita kesanain, ya nggak? Setuju nggak Bu, Bapak? Setuju nggak? Jadi nyawernya di sini, udah gitu dikesanain. Nah, Iya ya dong. kan? Jadi Bapak Ibu ya, di tahun Teteh datang tahun 2021. Saya 2021 akhir deh kalau nggak salah. Nah, 2021 akhir ya. Jadi sekitar tahun 2023 saya datang kembali, hadir kembali ke RDAY. Waktu itu masih acara di sana tuh, ya kan? Iya. Si Teteh ini menghibur anak-anak yatim, nyanyi lagu Ajojing. Terus apa lagi Teh? Goyang Dumang. Goyang Dumang ya, apalagi? Banyak sih, pokoknya anak-anak itu lagu-lagunya kan pada update semua ya, apalagi Domba Kuring. Domba Kuring ya Tapi yang kan? paling fenomenal itu di sini ya itu Goyang Dumang. Goyang Dumang. Oh, sama Ajojing ya. sama Ajoji. Nah, kalau Teteh sendiri tuh lagunya apa? Coba kali aja nih bapak-bapak nih dulu. Oh ini ternyata ya kan. Dulu kan masih ABG ya Masih kan. ABG. Sekarang ternyata sudah. Angkatan babi gue dong. Enggak lah. Sekarang gadis jelita. Gadis jelita. Jelang 50 tahun. Wah, Amin, harus ya panjang kan? umur dong ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat kita semua, panjang umur di sini, sehat selalu ya Bu ya. Berkah rezeki, apalagi didoain sama Mas Regi. Coba Teh, tes dulu Teh ya kan. Apa Lagu dulu Teteh nih? aja saat itu. Boleh cerita sedikit nggak? Oh boleh. Banyak boleh ya. Kalau bisa jam 1 kurang 5 selesai ceritanya. Oh gitu. Iya. Habis saya semua dong nanti. Hah? Habis Nggak sama saya apa-apa. semua. Iya. Kasihan yang lain. Jadi Bu, tahun 93 itu saya sudah di TVRI dengan genre lagu-lagu pop sama rock. Tahun 97 saya dikontrak dengan Musika Record. Waktu itu album perdana saya judulnya Desember Kelabu tapi disadur dengan versi Sunda. Dan waktu itu Mas, saya kan malu banget ya nyanyiin lagu-lagu kayak gitu ya, karena nggak biasa. Iya. Dulu takutnya kalau dulu mah dibilangnya apa, dibully, bukan dibully, diapain ya gitu ya sama teman-teman gitu kan, dilecehin kayak gitu, Diceng-cengin lah. diceng-cengin. Alhamdulillah masuk nominasi Anugerah Dangdut pertama TPI kan dulu. Iya. Nah, sampai sekarang kesini merambah di sinetron Ibu. Saya sama Sule jadi komedian juga ya kan, presenter juga waktu itu di TPI ya kan, Iya. sempat juga. Dan alhamdulillah sekarang jadi artis kandang embe. Karena banyak hajatnya yang terkabul Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, singkat cerita begitu. Jadi saya ketemu sama Pak Haji tahun 2021 akhir itu. Saya kesini nggak ngeluh sih sebenarnya, cuman pengen ketemu sama Pak Haji. Saya dikenalin sama teman saya namanya Kapten Sar, dan waktu itu terkenal itu adalah Kang Nur. Oh iya. Jadi saya cari dulu Kang Nur. Kang Nur siapa ya katanya gitu. Saya Teh Gina pengen ketemu sama anak-anak yatim, awalnya kan begitu kan. Jadi Ibu Bapak di sini itu kita yang paling utama adalah anak-anak yatimnya dulu. Ya kan, ketemu sama Pak Haji itu adalah bonus. Karena yang pertama itu adalah sedekahnya dulu ya Bu ya, Bapak ya. Begitu, nanti kita ijab, baru ketemu sama Pak Haji, diberikan pencerahan seperti itu kurang lebih. Jadi saya di sini nggak ngeluh sih, cuman lebih kayak ke ini aja sih Mas. Kita sedekah, udah gitu ijab, nyandu saya kesini setiap malam Jumat kan Bu. Akhirnya ketemu sama Pak Haji beberapa kali, intens juga. Kadang Pak Haji tuh WA sama saya, kadang telepon, Bagina lagi di mana, tolong bantu anak-anak yatim gini, ya siap. Akhirnya saya sedekah profesi Ibu di sini ya kan, ngejalanin ilmu kearifan lokal juga.
dan beberapa yang udah disarankan oleh Pak Haji, contoh kayak misalkan bangun jam 00. Kalau saya sih jujur ya nggak pernah tidur cepet sih Bu, jadi dibablasin aja gitu sampai subuh gitu. Ya sebisa-bisa kita misalkan baca-baca Quran walaupun nggak sampai 12 juz ya, tapi Ya. kalau mandi pandan selalu seperti itu gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang terkabul, termasuk dengan ilmu kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Betul, gitu Oke. Mas Redi. Jadi sebelum kita bahas tentang ilmu kearifan lokal yang sangat manjur, coba teh Ya. sebait, 2 bait sampai rap, sampai satu album, sampai satu MP3. Tetep ya, padahal saya udah ngalihin loh. Suruh nyanyi lagu apa? Bebas. Enggak, lagu teteh dulu pas lagi zaman-zamannya Pertama ya? lagi unyu-unyunya tuh. Lagu yang belum perdana ya. Iya. Mungkin tahu dong Desember Kelabu, tapi saya nyanyiin versi Sunda karena waktu itu album saya Sunda ya. Susundaan, ya, Susundaan. oke. Angin peting tiis ngahiliwir di bulan Desember. Sweet, tepuk tangan dulu dong, mantap. Langsung ke ref aja ya. Hah, boleh. Langsung ke ref. Nyilisipna angin nyulusup ka hate duh nyeri ka cida. Hatur nuhun. Udah segitu aja. Iya Pak, karena Kerudung saya sampai melorot soalnya. karena nggak ada bayarannya jadi segitu Oh, aja. bukan begitu, Mas. Ya, Bukan makanya begitu. ceban dulu, sampai habis nih ya kan. Gitu. Kalau nambah ceban lagi sealbum. Tapi ide kreatif sih memang. Saya bilang tadi, kalau misalkan ibu-ibu di sini sama bapak-bapak mau ngasih ceban ya, gitu nggak apa-apa. Dusnya udah ada. Kita kolektifin ya atas nama semua tamu-tamu RDAY. Langsung ijab di sana nanti, ya kan? Gitu, Teh, Mas. sedikit lagu rock yang teteh paling favorit. Lagu rock ya. Ya. Rocknya Refnya mau aja, yang- refnya aja, bebas. Saya pakai yang paling seneng banget. Forever and one I will miss you. Forever I kiss you yet again. Way down in Neverland. Udah, pasti nggak tahu ya ibu lagunya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak lagu apa Ya kan? nih? Saya aja tahu lagu ini. Padahal saya belum lahir loh. Ya, ini lagunya Sembarangan. Halloween. Judulnya Forever and One. Forever and one. Beuh. Nah itu lagu favorit saya. Mengerikan ya. Mengerikan. Pokoknya Bapak Ibu search aja di Google. Gina Sheila. Wah, banyak itu profilnya ya kan. Iya, alhamdulillah. Artikel-artikelnya. Oke, jadi singkat cerita, Teteh datang 2021 akhir ya. Pernah konsultasi sama Pak Haji, dapat arahan. Pada akhirnya Teteh beberapa kali sedekah profesi menghibur anak-anak yatim RDAY. Iya. Semuanya gembira ria, Betul. ya bergembira. Nah, singkat cerita ya, tadi si Teteh ini sempet ini apa cerita gitu, katanya ada salah satu temennya memberikan gelar. Gelarnya nih agak nyeleneh, tapi bolehlah ya kita sematkan gitu ya. Jadi si Teteh Gina Sheila ini gelarnya apa teh? Gimana ya? Tapi nggak apa-apa ya Bu, Bapak ya, gitu. Karena kan ini identik dengan kearifan lokal. Konon ceritanya waktu itu teman saya itu ada masalah nih sama pacarnya. gitu Jangan kan. ceritain masalah temennya Teteh. Oke, Jadi si enggak. temen Teteh itu Temen memberi saya gelar apa? Memberi gelar Ratu Segitiga Pengaman. Tahu nggak dong Bu? Tahu Ratu ya? Sempak. Ratu Sidi. katanya. Ternyata Ratu Sidi ya, Iya. celana dalam. Ternyata si Teteh ini udah punya 5 koleksi bekas pakai 9 hari ya, dan Ada yang 7 juga. ada yang 7 hari ya. Bonusnya adalah bedak heroksin sama kalpanak. Aduh. Ya, jadi bagi para penonton yang kemarin nanya-nanya, mungkin saya kurang paham ya tentang kearifan lokal apa namanya CD 9 hari itu ya, karena saya juga belum pernah praktekin. Adapun Pak Haji pernah menyampaikan ya, mungkin Teh Gina bisa menjelaskan kembali seperti apa tutorial Ya. cara meracik. Nah, Kayak masakan. cara meracik
CD 9 hari biar pertama tidak gatal-gatal. Yes. Kedua, tidak jamuran sehingga menimbulkan panu, kadas, kurap, Dan sajabana. dan Komplikasi ya. pokoknya Komplikasi. intinya kalau temennya bilang katanya, aduh kenapa gue sekarang jadi sering apa? Ngegitar. Main Main gitar. gitar, garuk-garuk maksudnya. Main gitar. Coba teh kasih Iya. sedikit penjelasan tentang cara meracik ramuan, ya kan? CD 9 hari biar aman. Ini biar ibu-ibu, bapak-bapak habis ini pulang besok langsung diracik, Oke. ya kan? Baik. Mumpung debt collector lagi berisik-berisiknya nih. Iya, baik. Ini kan sebetulnya sama aja ya tutorialnya ya dari kelima hajat yang memang kita mau apa ya? Mau supaya ini tidak mengganggu gitu loh ya. Saya nggak akan sebutin satu persatu apa aja gitu. Intinya biar Intinya aja. senyap. Oke. Jadi pertama, kita itu kan waktu itu masih belum ada yang namanya harus pakai kebalik dong. Iya. Ya kan? Belum ada. Masih yang normal-normal saja. Jadi ketika saya pakai, nah kalau misalkan mau tidur ya saya maaf ya, saya buka dulu gitu loh Bu. Jangan sampai dipakai seharian gitu kan. Itu teteh buka, teteh apain? Apa dijemur di depan rumah? Agak. Apa digantung di Dibiarin plafon? aja, dibiarin Oh, aja. Digeletakin aja. Geletakin, Oke. udah gitu ya saya pakai bedak yang tadi gitu anti gatal gitu kan ya untuk mengantisipasinya karena kan luar biasa kan kadang-kadang kita baru sehari aja udah nggak enak nggak nyaman gitu loh. Nah tetap terus Itu pakai teteh lagi. geletakinnya di samping apa agak jauh apa gimana? Maunya di mana? Ya di samping lah. Kalau di samping takut pingsan. Enggak dong, Oh, kan enggak. sudah terproteksi sama yang itu, Oh, sama iya, bedak itu kan. aman ya, betul, aman betul. berarti. Oke. Ya, yang penting kan menjaga kebersihan kita juga kan harus ya Bu ya, wajib dong ya Bu gitu kan. Nah Ibu pasti pada tahu deh. Nah kita pakai tuh tiap hari seperti itu gitu. Yang jelas kita nggak seida-seid Oh, nggak iya. dibolak-balik nggak gitu. Kita pakai aja terus seperti itu sampai 9 hari. Yang pertama sih 7 hari. Emang lumayan sih ya agak-agak gimana gitu kan ya ngegitar terus gitu. Tapi ya lama-lama jadi kebiasaan karena kita juga bersih ya Bu. Sering ke air juga, sering pakai bedak kayak gitu ya udah. Sampailah itu fermentasi. Fermentasi. 9 hari ya racikan kan. Jadi ya. Nah, singkat cerita saya kan kasih tahu tuh sama teman. Jadi dia itu kan diuber-uber terus sama pacarnya yang katanya sih dia galak banget lah gini. Ya udah akhirnya dari situ untuk saya sendiri dulu ya Bu ya sebelum teman saya. Soalnya tutorialnya sama sih. Sama. Jadi saya bungkus itu satu foto ya kan. Ada foto orang itu saya bungkus tulis hajatnya. Di baliknya. Misalkan di baliknya alhamdulillah tulis 99 kali. Maksudnya nggak sampai 99 kali juga sih, pakai angka aja gitu kan. Si Anu, bin Anu, kalau misalkan nggak tahu binnya Fulan aja gitu kan. So, kalau cowok bin, kalau cewek binti. Kalau cewek binti. Oke. Nah, setelah itu nanti ditulis supaya dia tidak mengejar lagi saya atau misalkan supaya dia baik terhadap saya. Sudah. Amin gitu kan. Udah. Kita tutup masukin di kresek ya kan Bu. Kresek udah gitu kasih lakban. Nah, cari toples yang kecil yang bekas aja. Kalau waktu itu saya bekas suplemen kan. Saya masukin, udah gitu saya tutup lagi rapat gitu kan pakai lakban lagi, saya masukin lagi di kresek, saya bungkus lagi pakai lakban. Waktu itu kan saya belum tahu kalau harus ditaruh di freezer ya kan, cuman saya taruhnya Ibu tahu kan kayak lemari-lemari Excel gitu yang kayak laci-laci ya Bu ya yang dari Lemari plastik plastik. ya lemari plastik saya taruh di situ. Pokoknya barang-barang yang nggak kepake gitu kan ya jarang banget dipakai saya taruh di situ. Ada khusus lah di atas itu saya taruh semuanya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang aman gitu, aman. Nggak di calling lagi. Nggak Nah, di calling lagi. Ini ada penonton yang komen tuh. Itu ada warna khusus nggak atau bebas? Dia Ya mah kan? kepo. Ini ada yang komen tuh. Warnanya sih sebetulnya bebas aja Bu. Dan sebetulnya gini. Kita melakukan sesuatu itu kan harus berdasarkan keyakinan, ya kan? Apapun itu harus yakin. Kalau kitanya nggak yakin, setengah-setengah ya mending jangan gitu. Nah. Dan terus jangan diharapin. Setelah melakukan itu, kita jangan harapin, aduh gimana ya kok masih juga ya kayak gini. Nah itu batal kalau menurut saya. Jadi cuekin aja gitu, sama kayak halnya kita, maaf ya Bu ya, kita buang hajat. Masa sih mau diseselin kan nggak juga kan ya? Udah tinggalin aja gitu. Nah kayak gitu sih, intinya sih seperti itu.
Ya, jadi masalah warna bebas. Warna bebas. Bentuk ngaruh nggak bentuk? Bentuknya mau bulat. Ya pastinya segitiga ya. Oh. Segitiga pengaman dong, gimana sih? Nggak boleh segi Mas empat Regi? ya? Nggak boleh dong. Oke. Itu karung goni namanya. Nah, terus kelayakan nih, kelayakan. Kadang kan suka ada yang udah belel, ya kan? Yang talinya kendor, atau yang bolong-bolong itu ngaruh nggak? Nah, jadi kalau saya gini, saya kan maaf ya, kalau misalkan pakai untuk sendiri itu kan harusnya yang bagus dong Oh, iya. pastinya. Jadi pada akhirnya saya beli itu yang biasa-biasa aja, yang harga-harga murah lah ya, 15.000 ya kan, kayak gitu-gitu, nggak ngaruh deh harga berapa, yang penting saya niatnya seperti itu, tutorialnya mengikuti seperti itu, ya udah saya praktekin sampai dengan sekarang ya sutra. Begitu. Pokoknya ini berlaku buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak, ya kan? Iya. Intinya sebisa mungkin kalau sholat mah udah pasti dicopot, ya. Jangan sampai bapak ibu tetap digunakan karena kita nggak tahu tuh, takutnya kena cipratan-cipratan najis ya, najis, oke? Iya. Jadi jangan sampai sholat tetap kita pakai gitu, karena kan kita nggak tahu gitu ya, tetap harus suci. Betul, gitu. betul. Coba Teh, terkait testimoni hajat terkabul ya, Teteh kan dari 2021 akhir, apa aja sih yang sudah terkabul setelah praktekin ilmu RDAY, setelah berkali-kali datang doa dan ijab bersama anak-anak yatim RDAY? Ya, banyak sih sebenarnya Mas Regi. Yang paling aduhai? Yang paling aduhai itu ketika kita lagi urgent butuh uang, ya kan? Contoh kecil ya. Pada waktu itu kan pas zamannya COVID ya. Covidnya sih udah agak ini ya, udah agak mereda sih gitu kan. Nah, saya pas di sini nih, pas lagi di kamar mandi, saya lagi gosok kamar mandi, ya kan? Karena kan pernah sikat kamar mandi? Oh, sering dong, tapi kan mode senyap. Oh, mode senyap. Bentar, itu atas perintah atau inisiatif? Inisiatif aja. Inisiatif? Ya. Kok mau seorang Teteh Gina Sheila ibaratnya nyikat-nyikat, ngocek-ngocek WC? Nggak tahu, niat aja. Karena kan saya setiap kesini, saya tuh selalu bawa kantong kecil, gitu kan. Itu isinya ya senjata sikat, gitu kan. Terus kamper juga. Kadang saya suka bawa apa sih, kayak sabun colek gitu kan, atau sejenisnya lah ya, sabun-sabun cair kayak gitu. Karena saya di sini niatnya ya udah saya mau membersihkan diri gitu kan. Ya udah saya ngelihatnya itu ke anak-anak yatim gitu kan, karena maaf ya, di sana kan toilet umum dan identik dengan seperti ini loh. Kalau kata Pak Haji, kita kasih sedekah untuk penjaga toilet, asal jangan toilet masjid ya katanya. Itu kan mereka kan selalu berkutat sama yang kotor-kotor seperti itu ya. Nah kita tuh harus ikhlas kasih, itu doanya mustajab. Nah akhirnya saya dari situ selain sedekah seperti itu ya di luar ya, saya lakuin itu. Dan saya ngerasain kok kayaknya aman-aman aja gitu. Nah kan pertanyaannya, ketika Teteh lagi nyikat-nyikat, ada nggak tamu yang datang tiba-tiba ngasih sedekah ke Teteh? Kagak. Oh, nggak ada. Soalnya kan saya di dalam, jadi kalau posisinya tuh saya ke kamar mandi, dikunci. Oh, saya kunci. Aman berarti. Saya nggak pernah mau kelihatan orang. Iya. Gitu. Saya cuci segala macam gitu kan ya. Kadang-kadang kalau lagi ngantri banget, yang mana yang agak kosong ya udah saya masukin ke situ. Nah, saat Teteh sambil ngosek-ngosek itu, ada ngucap-ngucap sesuatu nggak? Nggak, saya sih cuman cuman biasa aja, nggak ngucap apa-apa, cuman alhamdulillah gitu aja. Nah, singkat cerita gini, Mas Regi, saya kan waktu itu pegang uang hanya sekitar 700.000 ya, gitu. Anak saya telepon, Mami, kakak masuk jalur SNPTN, kuliah di UPN waktu itu. Harus ada uang 12 juta 3 hari kemudian ya, apa seminggu lah ya. Ada uangnya? Oh ada Kak, tenang aja, dia bilang gitu. Aku bilang gitu, dari mana? Tenang, dari Allah gitu. Pas di kamar mandi ngomong kayak gitu kan. Akhirnya pas selesai dari sini saya pulang, baru juga duduk belum 5 menit, Mas Tesi Sri Mulat telepon saya, bilang, Gin, besok lu kemana gitu. Nggak kemana-mana sih, bilang besok ada acara ya, Sertijab Kapolda di Batam, ya kan? Oh serius Mas? Iya, nanti kamu berangkat sendiri aja. Berapa budget kamu? Saya sebutin nggak apa-apa ya? Iya nggak apa. Nah waktu dulu saya sekali acara itu perform 20 juta, tapi di luar ini ya, tiket dan lain sebagainya. Udah saya tambahin fee-nya doang ya? Fee-nya doang. Saya tambahin ya jadi 25 juta, saya transfer sekarang setengahnya. Dan alhamdulillah Ibu 12 juta setengah hari itu saya dapat. Wow, tepuk tangan luar biasa.
Ngosek WC doang. Iya, Digaji ngosek-ngosek. 25 juta Dan tahu-tahu. alhamdulillahnya pada waktu saya berangkat ya kan, pas saya mau berangkat itu Mas, kan saya modalnya hanya yakin aja. Yakin? Itu jam 10 lewat 20 itu kan harusnya kita sudah boarding. Yap. Nah, sementara jam 10 lewat saya baru masuk Cengkareng dan itu macet pula. Waduh. Ya kan? Pastinya kan deg-degan ya kalau orang kayak kita-kita ini ya kan. Saya cuman gini, alhamdulillah pasti delay. Alhamdulillah pasti delay. Ya kan? Udah akhirnya saya nyampe ke sana itu jam 11 lewat. Nah, begitu saya masuk tiba-tiba, "Mbak, silakan. Kami udah nunggu." Saya bilang, "Oh iya, mau ke Batam ya?" "Iya." "Ya udah sini saya urusin." "Itu pesawatnya gimana?" "Pesawatnya masih delay 1 jam ke depan." Katanya, "Oh alhamdulillah, berarti bener kan terkabul akhirnya begitu." Nah itulah banyak banget lah keajaiban-keajaiban yang memang kita nggak bisa duga, tapi modalnya yakin kembali ke situ. Dan alhamdulillah juga ketika saya di Batam, saya mendapatkan saweran itu hampir 60 juta. Berapa teh? 60 juta. Wow, tepuk tangan luar biasa. 25 plus 65 85 ngosek WC doang, abis ini tuh WC penuh. Weh, gantian, weh, gue juga pengen nih ya kan. Makanya kenapa yang kotor itu belum tentu kotor. Bentar. Apakah Teteh pernah begitu baru buka pintu ada ranjau? Oh banyak. Pernah. Bukan pernah lagi. Pada waktu itu memang begitu Wow. kejadiannya. Begitu buka, wak. Oh my god. Kan waktu itu mah kan musim pakai masker ya. Iya. Jadi ya udah, saya gini aja. Alhamdulillah dapat Wah. emas gitu. Udah saya ini aja saya jeporin kan semuanya kayak gitu lah udah laman. Yang penting kan saya sudah bawa amunisinya. Iya. Nah, kalau ada sisa ya udah saya taruh di luar kan ada untuk tempat wudhu kan. Wastafel taruh aja situ. Barangkali ada yang mau pakai silakan. Ada berapa sikat waktu itu ya saya naruh Iya, juga. iya. Kayak gitu sih Ibu Bapak. Kalau memang mau ya silahkan gitu. Ini kan hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan inisiatif pribadi saya saja gitu. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi di balik yang kotor apa tadi Teh? Di balik yang kotor belum tentu dapat yang kotor juga. Oh iya. Gitu kan. Yang penting kita niatnya itu membersihkan diri, ikhlas. Karena kan ini membersihkan WC umum dan juga untuk anak-anak yatim ya. Saya ngelihatnya anak-anak yatim juga kan di sini. Setelah itu bagi saya Pak Haji adalah bonus buat saya. Gitu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu nggak boleh ngarep ya. Iya, nggak boleh Ntar ngarep. Bapak Ibu abis ini bersihin WC, lumayan nih. Lumayan nih, cair nih ya Iya. kan. Jangan lumayan cair nih, pasti cair. Pasti cair. Mau berapa yang cair, ya itu urusan Allah ya Betul. kan. Yang penting sambil ngosek-ngosek mas, sambil ucap-ucap, masuk 1M, masuk 1M ya kan. Masuk 1M, ya Minimal kayak gitu. kalau misalkan meleset 2M ya alhamdulillah. Ya dong. Masa 2M? Kok 2M sih? Nggak bisa, saya maunya 1M. Soalnya 1M-nya buat Mas Regi katanya. Oh gitu. Iya. Wow, bisa dibicarakan itu. Iya. Dengan senang hati ya, kita bicara empat mata. Pokoknya sih gini Mas Regi yang aku rasain ya banyak sekali kayak kalau di sini tuh ketika kita punya masalah, yang pertama kali saya rasakan masuk ke sini tiba-tiba kok kayaknya adem banget ya kan. Saya pertama kali ketemu sama Kang Nur, akhirnya saya 2 hari kemudian datang dan saya rutin setiap malam Jumat ke sini. Saya tuh ketemu sama Pak Haji pas kali keberapa ya ke sini ya gitu Oh Pak. nggak langsung? Nggak langsung. Oh. Belum datang pada waktu itu. Beberapa kali baru ketemu baru dan konsultasi. iya waktu itu masih di ruangan sana kan Ya. gitu kata Kang Nur, Teh kalau mau ketemu Pak Haji boleh temuin dulu kan gitu kan. Ya udah waktu itu kan masih belum terlalu rame. Yap. Jadi Teteh bisa masuk ngobrol, fotonya pun masih ada kan sama beliau. Ya ngobrol-ngobrolnya kayak gitu aja sih, nggak yang spesifik saya sedih gini-gini, enggak gitu loh. Jadi lebih kayak pengen cari ketenangan aja. Iya. Karena kan yang namanya hidup itu kan kita harus selalu tenang ya Bu ya, Bapak ya gitu kan. Kalau kita mau ngejar dunia terus nggak ada habisnya Bu. Memang nggak munafik. Saya juga butuh dunia gitu kan. Apapun pasti butuh dunia. Tapi yang pertama itu adalah ketenangan. Ketika kita hati tenang, ya rezeki datang gitu. Nah, Iya. ya kan? Coba ada nggak Bapak Ibu yang udah datang ke sini hatinya belum tenang? Ada. Bapak belum tenang ya Pak? Oh udah, karena ngelihat saya Pak tenang. atau Bapak mau ini, atau Bapak mau nanti di belakang mau ngikut ngosek-ngosek juga biar hati tenang.
Iya. Yang penting kan gitu. Kalau di sini yang saya rasain semua sama, Mas. Semua sama. Kita nggak ada. Jadi ini merasa kayak gini nggak ada. Semua sama Ya. kok gitu. Yang penting hatinya dulu ditenangin. Ya, pokoknya sekusut apapun di luar sana, begitu datang ke sini, kalau kita merasakan, Masya Allah ini adem banget di tempat Iya. ya, kok Iya. sejuk banget ya, kok tenang banget ya. Ya ampun, kenapa nggak dari kemarin-kemarin saya ke sini? Nah, berarti waras tuh, ya. Kalau datang ke sini, aduh bau, aduh berisik, Iya. aduh, banyakan aduhnya tuh. Nah, berarti belum waras tuh. Belum waras. Silakan dicoba lagi. Diwaraskan. 200 tahun lagi. Jadi mumi. Keburu wassalam ya. Iya, jadi pada prinsipnya sih kita kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Dan setiap orang mungkin kan Pak Haji mengajarkan untuk ilmu kearifan lokal ini ada ini, ada ini, ada ini. Mangga silahkan kliknya yang mana gitu. Boleh dicoba kayak misal centong. Centong juga saya ya sering banget sih ya pakai centong, ngerokin ATM kayak gitu dan alhamdulillah sering banget tiba-tiba ada ke rekening masuk tanpa ada pengirimnya di situ siapa. Oh Sering, iya? Iya. Goib. Wow. Iya kayak Luar gitu, biasa sering. itu. Jadi memang yang penting mah keyakinan sih. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah nyentongin, tahu-tahu ada uang masuk, ih siapa nih pengirimnya? Dicek mutasinya nggak jelas. Ada nggak? Ada. Berapa Bu? Ada 12.000. Oh, Iya tapi masuk. alhamdulillah Ibu Lumayan luar tuh. biasa. Saya aja waktu awal itu cuma 300 Bu. Bentar teh. Kenapa? Uang saya kayaknya ada kurang 500.000 teh. Itu uang saya Bu. Ibu mohon izin. Saya periksa dulu. Luar biasa. Canda ya Bu ya. Iya. Ini enak nih kalau tiap malam nge-host ada tektokannya ya kan. Masih ada apa ya, senyum-senyumnya. Ada Biasa sih senyumnya. ngoceh-ngoceh sendiri pada pelongo Iya, kayak ikan benar. asin nih melotot aja. Ini orang ngomong apa ya kan. Yang penting kan happy Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita murung terus kayak gitu, masalah tuh semakin datang kalau menurut saya ya. Kadang-kadang kita ada satu masalah, misalkan utang, misalkan kayak gitu kan ya. Yang dipikirin utangnya terus kan kayak gitu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau saya lebih kayak gini, Allah pasti yakin lunas deh gitu. Gitu sih. Lebih banyak ngajak ngobrol aja sebenarnya dalam konteks berdoa dan lebih banyak bilang alhamdulillahnya. Jadi kalau misalkan saya berdoa sekarang alhamdulillah dulu yang dikedepanin gitu. Sama banyakin istighfarnya gitu. Kalau seumpamanya kita lagi berhalangan kan di situ kan sudah ada tuh 18 sifat 18 ya. Yang tidak boleh dilanggar. Memang kita manusia, tapi setidaknya kita harus bisa mengurangi itu gitu. Gimana caranya kan kembali kepada kepribadian masing-masing ya. Masalahnya teh, ini banyak nih kayaknya ibu-ibu nih yang paling nggak terima kalau satu sifatnya aja menghilang gitu. Sayang gitu. Naon? Ya nggak Bu? Bawel. Hah? Bawel. Ya pokoknya dari 18 itu rasa nggak ikhlas kalau hilang Oh, iya. semuanya gitu. Ya. Jadi tiap hari dipertahankan, takut gitu, takut pudar gitu. Aduh, hajat gede. Jengkelnya juga gede. Gimana? Gede jengkel, gede hajat kalau kata Pak Haji kan begitu kan ya. Nah, ya kan. Sebisa mungkin jengkelnya nggak boleh ada, biar kobulnya auto gercep nyamperin. Iya, benar. Ya. Benar. Coba ibu nih, ya bapak nih, lagi happy-happynya, lagi banyak duit, ya. Tahu-tahu gue pengen traktir siapa ya, datanglah saya ngomel-ngomel. Bangsat tuh orang ya kan, tadi mau tahu nggak? Masuk gue lihat motor senggol ya kan, setan ya kan. Kenapa ini orang? Datanglah Teteh Gina dengan muka senyum. Pak, Bu, sehat? Gimana kabar? Nah, kira-kira bapak nih, ibu pengen traktir nih. Siapa yang ditraktir? Hah? Ayo Pak kita ke kantin. Ya. Jadi kayak gitulah kobul Bapak Ibu. Ketika Iya. lagi jengkel, nggak cair-cair, wajar. Kobul tuh serem sama orang jengkel. Kobul Iya. tuh geli sama orang muka berak, tahu muka berak? Muka suntuk, ya kan? Manyun aja nggak udah-udah, ya kan? Ngelihat tetangga beli kulkas manyun. Tetangga ada paket, ya kan? Kan kayak gini biasanya. Begitu kan, Iya. biasanya begitu. Jangan Bu ya, jangan ya Dik ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu ya, saya yakin nih Bapak Ibu tahu penyebab kenapa hajat lemot. Karena sifat 18 tadi itu susah Mas Regi, saya udah berusaha. Kan kata Pak Haji jangan mengucap kata susah, pasti bisa. Pasti bisa. bisa.
Kalau bisa disumpahin, jengkel-jengkel nggak apa-apa. Kayak Pak Haji kan selalu bilang, Pak Uji jangan main air. Kalau main air nanti Papa punya Robicon. Nah, agak disentak-sentak dikit ya kan. Iya benar. Ntar malaikatnya, nih orang biasanya marah nih, kata setan. Kok tumben ucapan doa nih, wah bahaya nih, ya kan? Gitu. Nah itu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya, saya yakin. Kenapa ya? Kok saya udah sedekah, saya udah bangun jam 00, kok lemot banget nggak kobul-kobul? Ya bagaimana nggak kobul? Jam 12 ada yang mancing jengkel, kita kepancing. Iya benar. Ya kan? Jam 12 suami ngapain tuh sama cewek tuh, ya kan? Padahal lagi pengajuan pencairan, ya kan? Curiga, cemburu, ya kan? Aduh, ojo, ya kan? Jadi ilmu RDI ini emang, ya pokoknya Bapak Ibu inget-inget dah. Aduh, baru bini gua jengkel, kobul kabur lagi. Saya gitu Pak, kalau ada sesuatu dalam hidup saya dalam sehari ini ada cekcok tipis-tipis nih. Kabur lagi dah kobul, monyet, sumpahin masuk duit hari ini 1 M ya kan? Gitu, kesel boleh kesel, abis itu gua sumpahin masuk duit 1 M hari ini. Berarti ada embel-embelnya ya Mas Riki Iya. ya, harus begitu ya. Emang kita kan lagi belajar proses. Benar. Biasanya hobi sumpah serapah ya kan, ngucap-ngucap yang aduhai gitu kan, gitu. Tapi Iya, sadar, pantes aja nih nggak jadi nih kobul datang dia kan, gitu. Jadi apapun lah, anak ke, tetangga ke, suami, istri dan lain sebagainya, gitu. Tapi benar sih Mas Regi, karena kita kan perempuan ya, perempuan itu identik dengan perasaan dibandingkan dengan logika. Ya. Tapi kalau saya sekarang lebih gini loh Mas Regi, karena kehidupan ya, realita kehidupan saya yang dihadapkan sekarang ini ya saya harus bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan Bu, gitu loh. Kalau perempuan kan dikit-dikit nangis biasanya gitu ya. Baper. Perempuan dikit-dikit ya baper kayak gitu, udah gitu marah. Kenapa sih gini-gini? Kalau saya sih sekarang belajar senyumnya kayak gitu Bu, gitu. Walaupun pertamanya sih nggak bisa ya Bu ya, tapi lama kelamaan saking sering ketemu orang-orang kayak gitu paling situ oke, makasih, udah jalan aku kayak gitu Iya. Bu. Jadi belajar untuk mengalihkan sih Bu, gitu. Memang perlu waktu ya Mas ya. Betul. Perlu waktu. Saya aja waktu itu ya berapa lama ya. Walaupun kadang-kadang sifat yang 18 ini masih ada kayak cerewet gitu ya. Ada cerewet mana gimana tuh ya. Dan memang sudah kodratnya mungkin. Tapi cerewet juga yang beralasan Bu, gitu. Contoh, saya kan sekarang apa namanya, salah satu ketua cabang olahraga. Ada yang males nih gitu, sekali 2 kali saya tegur, tolong ya begini. Yang kedua saya tegur, tolong ya begini, nggak didengar juga. Yang ketiga, mau nggak dikeluarin uangnya, saya bilang. Oh iya siap teh, nanti saya buat. Oke saya tunggu kayak gitu Bu, padahal saya udah kesel banget. Jadi udah jurus terakhir, mau nggak dikeluarin uangnya. Saya bilang begitu kan, takara deh kan, takut ya kan. Ya udah kayak gitu Bu, jadi dialih-alihin aja ngomongnya gitu Bu. Ancaman tipis-tipis ya. Ya ancaman tipis-tipis walaupun dalam hati tapi ya sudah lah gitu. Jadi berlalu begitu aja dan akhirnya orang juga kan ketawa jadinya. Iya. Gitu, iya. Coba teh, intip teh, tanya Apa? teh, ada nggak Bapak Ibu yang sudah berhasil ngendaliin sifat 18? Iya. Ya di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini pastinya ada dong yang sudah bisa mengurangi dari sifat 18. Boleh dong testimoni. Ada nggak? Bapak dulu barangkali. Ibu. Ibu, boleh silakan Ibu. Silakan maju ke depan Bu. Apa yang sudah Ibu berhasil mengendalikan sifat 18? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Perkenalkan saya Bu Sulis dari Blora. Hah? Bu Sulis dari Blora, Blora, Iya. Jawa Timur. Jawa Tengah, bagian Jawa Tengah ya? Iya. Oh iya. Iya, alhamdulillah saya sudah 6 kali ini. Ke sini? Iya. Oh. Pertama kali memang muka suntuk, muka yang tadi tuh Muka berak. sampai ketawa aja saya lupa. Hah? Lupa cara ketawa. Saya- Tepuk tangan dulu buat orang lupa ketawa. Lupa ketawa sampai 1,5 tahun. Oh iya? Setahun setengah. Iya. Jadi Bentar. aktivitasnya seperti apa Bu? Kan waktu itu saya jualan polowijo ya. Penjual polowijo itu gabah, jagung gitu. Oh, oke. Udah dibawa lari orang, dibawa kabur gitu kan, saya modal percaya waktu itu. Jadi saya bingung, pinjaman sana sini banyak. Saya pergi ke Jakarta waktu itu. Kerja bukan ke Bapres sekarang ini. Kemarin pulang dari Bapres ini semalam.
Terus saya kerja itu saya nggak sengaja buka YouTube RDAY itu. Kapan Bu? Tahun 2023 bulan Agustus saya ke Jakarta pertama itu. Saya dulu nggak pernah kerja di perumahan gitu, baru sekali itu. Oke. Saya belajar buka YouTube jam 12 suruh mandi, saya mandi. Tapi saya mau ke sini tuh kok padahal udah di Jakarta ya. Iya. Kayaknya belum atas izin dan ridho Allah. Saya Allahnya bisa belum kesini. ridho, Iya, ada belum aja ridho. halangannya. Karena masih banyak ini yang belum diperbaiki ya. Ya. Nah, terus waktu itu saya pindah ke Semarang di Pusdik itu. Saya waktu itu nekat banget pengen ke sini gitu. Izin suami, ngapain, izin anak juga dibilang emak itu aneh-aneh katanya kan. Saya nekat ke sini dengan ongkos yang pas-pasan, dengan belum tahu alamat. Saya pas di sini nih di depan saya nangis. Kenapa? Kok bisa saya sampai sini gitu loh maksudnya. Oh, ya. takjub. Alhamdulillah saya bisa sampai sini. Deketin mic-nya Bu, deketin. Nah gitu pas. Mic-nya deketin. Deketin ya Bu. Mikir Ah? kali. Deketin. Oh iya, saya pas Gojek sampai situ kan uang saya tinggal 20.000. Saya tanya berapa Bang? 17.000 katanya. Saya kasih semua 20.000. Iya. Saya nggak mau mikir nanti besok pulang pakai apa, nanti makan pakai apa, kan nggak tahu kalau gratis. Ini beneran ya, saya cerita pertamanya saya diam gitu. Iya. Orang pada makan, tapi kan saya nggak punya uang, jadi saya nggak berani ikut makan yang di situ tuh. Bayar ya Bu ya. Iya, Nahan saya. lapar dong tuh seharian. Ya. Nahan lapar seharian. Iya lapar lah kan dari rumah waktu itu jam pagi. Kan ditanya sama agen bisnya, Ibu mau kemana? Ke Bogor. Bogornya mana? Ke Ciampea kata saya. Ini nggak ada di daftar ini nih, nggak ada katanya Ciampea. Yang ada itu dari Beranan Siang, Bubulak, Ciawi. Mana ya apa dekat yang Cici ini ya kata saya tuh. Saya turun di Ciawi. Ciawi, mentang-mentang Iya, Ciampea. makanya uang saya sampai habis ke Ciawi sana kan, balik lagi ke Beranan Siang, balik lagi ke Bubulak, baru ke sini. Jadi habisnya uang itu ke situ. Tapi saya alhamdulillah kan udah belajar 1 Ya. tahun ya. Niat saya ke sini tuh sebenarnya sebelum ke sini udah banyak yang terkabul. Anak di rumah sakit, nggak Ya. pegang uang Bang Regi. Itu sudah saya waktu itu udah saya testimoni sama Pak Haji. Terus apalagi ya, saya pengen punya motor, dipinjemi bos sampai akhirnya yang kelima kemarin masih ketemu Pak Haji, ketemu terus 5 kali itu ke sini. Iya. Sendal saya kan hilang, Pak Regi. Sendal apa itu? Sendal jepit sih. Swallow. Udah jelek sendalnya. Sendal butut. Kata Pak Haji kan suruh SB. Sumpahin. sumpahin ya. Ah. Oh Mbak Dewi sendalku hilang, cepet sumpahin kata Mbak Dewi. Pasti sepanjang jalan dapat rezeki, pasti punya motor nanti kan. Saya pengennya punya motor dari kemarin. Bisnis itu udah dijanjiin, itulah makanya kata Pak Haji, siapa yang blow on mengharap dari manusia saya, kata saya kan dijanjiin ya kalau Iya. ini laku ntar tak kasih segini. Jadi Iya. yang di otak itu cuma pengen beli motor biarpun nggak bagus gitu. Kebetulan sendal hilang itu saya sumpahin seperti itu, seperti yang dibilang Mbak, tapi nggak usah mikir ya. Iya. Nah, itu saya pulang, kata teman saya, masih punya ongkos nggak? Pasti ada, nanti sampai terminal kan pasti ada, kata saya kan. Waktu itu saya pegang 40.000 aja pulang dari sini. Udah itu baru perjalanan mau ke Bubulak ada transferan 300.000. Nggak ada namanya ya siapa. Udahlah pasti untuk beli tiket aja dari Allah, kata saya. Sudah di terminal Bubulak, saya kenal namanya Mbak Ana, sampai sekarang baik sama saya. Petugasnya. Itu yang jualan tiket tuh. Ya. Mbak Ana, berapa sih tiketnya? 210 katanya kan. Ya. Alhamdulillah masih banyak duit saya. Makan dulu saya itu. Udah gitu Mbak Ana tanya dari mana? Dari RDAY. Gimana sih cara ilmunya? Ini kok jualan tiket kok sepi banget kata dia. Jangan bilang sepi, pasti rame kata saya. Mejanya aku tepuk-tepuk, pasti rame. Alhamdulillah saya di situ hilang tuh ya. cuma 1 jam. Banyak dia dapat itu orang beli tiket. Tiba-tiba Iya. mendadak langsung orang pada mau naik Pada bis beli, tiket. padahal saya cuma ngomong tuh ya salah gitu ya.
Saya pulangnya dikasih 100.000. Sama si Mbak Ana. Sama iya. Dapat komisi. Dia bilang gini, Wow. Bu makasih banget ya ini untuk beli jajan di jalan katanya. Saya ya malu, nggak usah Mbak Ana, nggak apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa. Itu Segitu si ibu nggak buka keranjang kuning itu ya? baru dari Mbak Ana ya. Begitu di bis, saya lupa beli bekal untuk di bis. Iya. Kan saya punya asam lambung, kalau nggak ngemil biasa kan gemeter. Iya. Ada ibu di samping saya, Bu permisi ya, saya mau numpang turun dulu mau beli cemilan. Kata dia belum kenal itu. Cemilan apa cepuluh? Apanya? Cemilan apa cepuluh? Oh, 11. sekarang dibilang apa? Nggak usah, ini banyak bekal dari adik saya katanya. Dikasih kue, dikasih air minum. Ya Allah, alhamdulillah kata saya, alhamdulillah. Utuh dong Kok tuh gara-gara duit. sendal hilang. Banyak rezekinya benar, iya. Bu, bentar. Tadi sendal saya umpetin di bawah meja. Iya. Ya. Tolong dihilangin, Bu. Oh, ya nggak bisa gitu. Maunya Itu kan elu. memang sudah saya cari-cari nggak ada. Jadi nggak boleh disetting ya Bapak Ibu, nggak boleh Nggak settingan. boleh, itu beneran itu. Nggak boleh kenyataan. sengaja juga. Biar hilang nggak boleh juga. Nggak boleh, Ya kan? ya. Memang beneran. Anehnya, ibu yang di samping saya itu kan nggak kenal, orang ketemu juga di situ, udah dikasih kue. Pas mau turun, saya dikasih uang lagi kayak anak kecil sih kata saya. Bu, kan saya cerita anaknya berapa, saya bilang kan 4, yang 2 udah keluarga, yang 2 Iya. masih sekolah di Iya. pondok. Dia bilangnya gini, nitip untuk abang yang di pondok ya, kata dia. Alhamdulillah, gitu. Itu berapa Tapi miliar? saya Nitipnya sampaikan, berapa miliar? banyak. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Udah balik gitu. modal dong. Ya? Balik modal dong. Iyalah, lebih. Saya kesini nggak Lebih? pernah pakai modal. Untung. Modal nekat kesini, ya modal nekat. Kemarin lagi mau panggilan ke Bapres ya. Hah? Kembali ke Bapres kemarin yang ketiga kali. Wah, ini Kemarin bukan kan ada itu yang saya di depan itu kan pas mau sahur yang pertama, saya lihat gambar saya sendiri, ketawa saya. Kata suami saya, ngapain ketawa-ketawa? Kan judulnya ibu ini nekat pengen hutangnya lunas. Ternyata saya sendiri yang ngomong pas saya buka YouTube-nya itu. Yang pertama mau puasa. Ada masih itu Bang Regi kali yang bikin judul. nggak tahu saya Ibu ini nekat ke Bapres pengen hutangnya lunas katanya. Tapi saya enggak, saya ke Bapres cuma cari solusi. Nambah hutang? Karena Oh, enggak. hutang saya tuh harus saya bayar, cuma minta keringanan kan gitu. Iya. Karena saya hutangnya baik-baik dulu yang untuk jualan tuh. Terus yang tadi tuh pulang dari Jakarta, beneran saya ke pondok. Pas mau minjem motor, nadanya tuh nggak enak. Namanya orang minjem sana, minjem sini kan lama-lama juga bosan jadi pinjemin kan. Iya. Jadi saya gini Bang Regi, Main jurus. ya Allah kata saya, kan kata Pak Haji suruh ngomong. Iya. Pasti ke pondok yang akan datang punya motor sendiri. Pasti punya motor sendiri. Gitu aja ngomongnya sepanjang jalan. Iya. Biar nggak ngantuk juga kan dari sini gitu. Sekali lewat apa tuh namanya? Kayak keramaian gitu, ada orang ngedarin itu loh Bang. Brosur. DP murah kata dia kan. Saya ambil 1. Saya bawa pulang, saya WA nomor itu. DP-nya berapa sih kalau mau ambil motor kata. Padahal saya tuh yakin nggak di ACC sama dealernya karena kan merah kan. Udah saya saya WA, dia tanya alamat. Udah itu juga nggak mikir saya, orang nggak ada tanggapan. Iya. Tiba-tiba 3 hari atau 4 hari ya, ada orang nganter motor. Tiba-tiba. Iya, orang tuh nganter motor, tetangga saya gini. Ih, Delis beli motor diam-diam katanya kan. Iya. Motor siapa? Kali orang salah Alamat. kata saya kan. Rupanya berhenti benar depan bengkel saya itu. Suami saya juga, motor siapa Pak? Mana aku tahu, kata suami saya. Ibu kali katanya, kemarin aku kan WA itu nggak ada balasan kata saya kan. Iya. Pak ini benar rumahnya Pak Syari ya katanya. Oh iya benar katanya. Oh ya ini terima ya Pak, dipoto aja gitu. Kok enggak minta DP, enggak minta apa-apa. Ini motor siapa ya, kali salah alamat kata saya. Yeah. Si tengang gini kan. Udah gitu suami saya punya uang 100.000 waktu itu. Iya.
kasihkanlah yang ngasih motor itu, katanya suami saya kasihkan. Ini untuk beli es bapak, langsung pulang orangnya. Kok sampai sekarang saya tunggu kan nggak ada WA saya kemana harus bayar. Iya. Saya kemana harus apa namanya itu loh, ngambil surat-suratnya. Terus saya telepon sama teman saya Mbak Dewi yang sudah banyak terkabul dari sini, Mbak Dewi yang dari itu. Bilang aja kalau itu lah pakai CD yang tadi pakai. Pasti jadi milik tanpa bayar, tanpa nyicil katanya. Nah ini kan udah 3 minggu motornya itu. Pertama nggak berani make, takutnya nanti pakai punya orang kan. Bentar Bu, berarti itu motor baru, motor bekas? Baru, Berarti belum ada ininya. Belum ada plat nomornya? Belum. Gimana itu Bang Regi? Kan saya mau tanya Pak Haji ke sini. Lokasi motor di mana sekarang? Di rumah. Blora? Iya. Sewa truk berapa ke Blora? Janganlah. Enggak, kalau ibu merasa keberatan. Enggak sih. Saya merasa keringanan. Saya seneng. Hah? Seneng dikasih Allah saya. Ya, Apa ditanya tetangga? Motor siapa? Titipan kata saya kan. Kalau dia ngambil berarti kan bukan punya saya. Kalau memang punya saya titipan Allah gitu. Mikir saya di situ. Bener enggak, Mbak? Nah, iyalah. Itu namanya motor kobul. Itu yang terkabul paling besarnya. Kalau yang kecil-kecil mah waktu mau bayar tadi tuh yang dibilang rekening masuk 500.000. Tapi kok diurus ya? Waktu itu Diurus. kan gini, ya Allah ini anak saya mau bayar kok uangnya kurang ya gitu. Saya ngomong, kata Pak Haji kan harus ngomong, kalau nggak ngomong kan nggak tahu katanya kan. Saya jualan waktu itu, jualan di Bandara Expo, jualan es itu kok sepi gitu. Tiba-tiba Brimo kata 500.000, dari mana ini? Telepon suami enggak, WA anak enggak, namanya siapa mak? Enggak ada kata saya kan. Udah gitu saya biarin dulu Bang, nggak langsung saya pakai bayar. Kali ada yang nyari gitu. Takutnya tuh uang ketarik lagi. Udah 1 minggu nggak ada yang ngurus, saya pakai. Begitu saya pakai, ada om tentara itu mondar mandir di kantin. Ngapain om? Mau nanya emak nih katanya. Kenapa? Nama mak Sulistiawati ya? Iya. Mak aku salah kirim mak. Kok bisa kata saya? Saya pura-pura nih terkejut, kok bisa, mana buktinya? Kata saya berapa? Saya bilang gitu. 500.000 kan mau transfer ke cewekku, salah ke rekening mak. Bentar, emang ceweknya namanya siapa? Sulistiorini. Sulistiorini nama ceweknya. Ya berarti bukan salah emak dong. Nggak salah saya. Terus saya ngomong gini, kan bukan salah saya. Benar sih ada transferan, kok nggak ada namanya? Kan bukan salah mak. Uangnya udah habis. Katanya, gimana dong mak? Katanya, kan manggil saya kan mak semua tentara situ. Saya jualan di Pusdik benar buat. Iya. Ini ya, mak mau balikin tapi dicicil karena habis bayar sekolah di pondok. Saya bilang, gimana cewekku nanti marah mak, sini nomor ceweknya biar ku telepon kata saya gitu. Beneran saya telepon, siapa ya, saya ceweknya itu Bang Dodo namanya, tentaranya itu ceweknya Bang Dodo kata saya, video call ketawa ceweknya. Itu kirimannya salah ke emak karena emak waktu itu berdoa ada orang linglung transfer ke rekening emak. Berarti cowok situ dong yang linglung kata saya gitu. Ketawa itu ceweknya. Ini si Cicil mau nggak? Kata saya, kok nggak mau ya saya kumpulin dulu sampai nunggu 500.000 gitu. Yang 500.000 itu memang saya ngembaliin, tapi kalau yang 300, 200 bahkan 100 itu sering. Itu Bang Dodo juga bukan? Nggak ada yang nyari. Oh, nggak ada yang ngaku, berarti bukan Bang Dodo, ya kan? Bukan, berarti itu memang dari Allah pas saya butuh banget. Iya. Itu saya setuju banget dengan yang tadi 9 hari itu. Hah? Saya kan banyak banget ya, ada ini. Saya tulis semua. Total ada berapa koleksi? Total? Lebih? 9 kali ya. Waduh, 9 lebih banyak. Itu makanya 5. saya nggak bisa ketawa. Itu loh maksudnya masalah itu loh anugerahnya tuh 9 tempat. BRI Mandiri apa semua aku tulis. Bener Bu, waktu itu saya di sini berdiri dimarah Pak Haji. Sebesar mana sih anugerahmu katanya kan? Besar mana dengan badanmu? Saya bilang besar badan saya. Marah Pak Haji. Besar anugerah saya. Marah Pak Haji waktu itu. Saya disuruh ngambil uang 1 M, mau saya ambil. Ujung-ujungnya suruh gantiin istrinya koma, siapa di rumah sakit. Saya nggak jadi, saya mundur lagi gini. Pas saya di depan sini. Ada kena prank. Iya
Ini kebetulan ada yang cari tumbal katanya. Nih Oh. kalau mau kata Pak Haji. Ibu kenapa nggak mau? Saya bilang undur lagi. Kenapa nggak mau kata Pak Haji? Ntar saya terima itu Pak. Saya suruh koma. Siapa yang bayar utang saya? Saya bilang gitu. Jadi Bentar Bu. Tapi Pak, Bu, ini percaya nggak percaya ya, baru-baru ada yang WA ke nomor hotline. Pak Haji, saya siap jadi tumbal. Yang penting utang saya lunas. Gubrak. iya saya nggak mau. Tapi alhamdulillah kesini yang 6 kali ini. Masalah yang besar-besar kayak paling besar Mandiri, alhamdulillah lewat Bapres Beres. dapat pertolongan, bukan digiringankan. Oh. Angsuran yang 5 juta jadi 200.000. Mau Wow, tepuk tangan luar biasa. sama saya. Yang ini kemarin datang. Ada yang ngurusin mau angsuran 10 juta jadi 400.000? anak sama tetangga. Iya, kemarin saya datang ke Bapres lagi. Itulah saya kita hari Selasa harus beli tiket. Ya. Kok nggak ada yang ngasih uang ya? Kata yang mau saya urusin tuh mau transfer, nggak Ya. transfer. Untungnya ada itu namanya Pak Arif. Itu teman baru dari Blora. Oh, teman baru. Dia nelpon. Oh. Mbah, jadi nggak ke Jakarta. Aku mau ngikut numpang ke RDAY, RDAY. katanya. Sebenarnya sih harus kan panggilannya nggak boleh diundur atau diajukan. Tapi aku belum punya duit untuk beli tiket. Yang penting kan saya jujur ya. Pak Ari bilang, udahlah Mbak saya belikan dulu tiketnya katanya. Oh. Alhamdulillah pasti ada gitu. Bapak. Gitu. Iya makasih ya Pak Arif ya. Itu Pasti belikan. Pak Arif juga terkabul pulang dari sini. Bu, Doa saya. ibu jangan main terima kasih dulu, itu bahasa saya belikan dulu deh, gitu. Gimana? Belikan dulu deh. Berarti sementara dong. Sudah kemarin udah dibelikan ke sini. Iya, enggak maksudnya ya udah Bu, saya beliin dulu deh tiketnya. Itu maksudnya ibu dipinjemin. Jadi dibalikinnya kali 10, kali Enggak, Pak 12, Arif enggak gitu. kali 500, kali 85. Bengkak. Enggak, Pak Arif enggak gitu. Biarpun ngomong pinjemin dulu. Tadi kan kita ngomong-ngomong. Ini ada uang transferan yang enggak tadi juga enggak jangka teman saya transferkan untuk pulang. Tak kasih Pak Arif enggak mau. Apa bener Pak Arif? Udah, pakai pulang dulu aja kita sama-sama katanya. Mau katanya. Berarti berubah pikiran, saya nggak pulang dulu, saya tinggal sini sampai nunggu punya ongkos. Iya, saya modalnya memang belajar yakin itu sudah keempat yang kesini. 1, 2, 3 kok susah banget ya yakin ini kata saya. Tapi udah banyak yang terkabul, yang anak rumah sakit itu tadi kan masuknya pakai umum nggak punya BPJS. Tapi pas sudah sembuh, saya nanya berapa biayanya ya Bu? Udah ketakutan banget sini nih nggak pegang duit. Iya. Kali lama banget. Untuk biaya anak Arya Muhammad Iqbal nggak ada tambahan apa-apa. Kan saya gemeter, saya Iya. nangis. Kata susternya, kok ibu malah nangis sih? Saya gemeter banget kayak nggak jejak tanah kaki saya nih. Bener kan enggak nih ya? Kata saya 7 hari. Alhamdulillah kata saya. Terus saya ke kamar, anak saya tuh nggak bayar apa-apa nak, jangan sedih, anak saya tuh kayak banget pengertiannya gitu loh. Mak maaf ya mak, aku sakit lagi. Kan yang di pondok itu udah sakit 3 kali, yang di 6 itu. Iya. Makanya ini kira-kira gimana ya, anak saya itu masih mau di pondok, tapi saya mau sekolahin di luar Bang Regi. Kira-kira itulah yang mau saya tanyain ke Pak Haji, itu kan belum sempat. Kira-kira nanti jadi penyesalan saya enggak gitu. Karena pertama ya memang kondisi saya ini pondoknya itu lumayan Rodatul Ulum itu. Yang kedua memang kondisi anak saya itu kok sering di situ sakit gitu loh. Jadi yang penting saya sekolahin di luar tapi yang ada kayak ngaji gitu, Iya. Nah, gitu maunya tahu ini nanti. Ya kalau ibu nanya ke saya kira-kira gimana, kan saya bukan Pak Haji, bukan gurunya yang bisa memberikan arahan atau solusi. Iya. Dan nggak boleh so tahu, ya kan? Ntar saya main Iya, asal Bang. jeplak aja,
ya kan? Nggak apa-apa. Ya pokoknya ibu perbanyak nyimak. Saya, bersyukur ya, ketemu intinya dengan- mohon petunjuk sama Allah. Nanti ibu ikut doa dan Iya. ijab. Baiknya seperti apa Allah, ya kan? Gitu. Iya, saya Ya. bersyukur juga puasa kepengen ke sini. Kabul. Nggak bisa dipikir ke sini. Waktu itu saya berpikir bisa ndak ya kalau saya ke sini lagi. Yang pertama itu ternyata setiap bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bulan kemarin 2 kali sebulan. Tuh, alhamdulillah Iya, banget. iya, iya. Bersyukur banget saya kenal RDAY ini Bersyukur? bener bersyukur banget. Jadi ibu udah baca Alhamdulillah. Al-Quran berapa juz tiap malam? Saya itu kenal Al-Quran ya, berani pegang Al-Quran setelah di RDAY. Bentar. Kenapa sebelum ketemu RDAY ibu nggak berani megang Al-Quran? Takut karena nggak pernah ngaji. Sama sekali. Iya, Mohon maaf, dari kecil iya Pak. Maaf Bang, kok Pak itu udah terlalu. Saya itu ya bukan ini mau ngomongin itu kan dulu. Saya baru kelas 6 SD. Orang tua saya kan kena problem sendiri-sendiri. Oke. Adik saya kan 4. Jadi saya tuh udah capek ngurus adik. Orang pada ngaji, saya nggak sempat ngaji. Sampai saya sekolahin adik yang 4-4-nya tamat SMA. Terus kayak kan nikah. Udah punya anak. Jadi ya nggak ada waktu. iya di sini tuh tariknya uang terus, kebutuhan terus. Bentar, apakah ibu setelah mengenal RDAY baru bisa baca Quran atau beli Quran huruf Latin? Saya beli juz amma, itu loh yang Iqra. Mulai belajar Iya, alif-alifan. alif, ba gitu. Ibu usia berapa sekarang? Ya, Usia berapa? 50. 50 tahun, Iya. setengah abad, Iya. ya kan? Berarti ibu selama ini memang bukan nggak pernah ngaji, bukan nggak terbiasa ngaji, memang belum pernah. Belum pernah, cuman sholat gitu. Sholat nggak, alhamdulillah nggak pernah saya tinggal, biarpun ini niatnya bahasa Jawa ya. Saya kan nggak pernah ngaji, jadi nggak tahu kalau mau sholat tahajud ya Allah niat sholat tahajud gitu aja katanya diterima gitu kan. Yang penting sudah saya kenal RDAY, kata Pak Haji, mau nggak baca Quran? Mau Pak, kata saya. Ya sepulang dari sini pertama itu tanggal 23 Agustus saya pulang ke kantin lagi, namanya kerja kan. Jualan ke selesai jam 11. Saya nggak mau tidur langsung, saya bersih-bersih, udah mandi, saya sholat, belajar sampai alhamdulillah sekarang sampai Al-Quran. Tapi saya nggak tahu dapat berapa juz karena belum punya guru. Rencananya abis belajar ini saya mau daftar sekolah ngaji. Ibu masih mau menginginkan, ada keinginan untuk Sudah daftar kemarin, mulainya habis lebaran. ngaji nih habis lebaran nih. Iya, di sana tuh ada tempat ngaji, Khusus ada emak-emak. orang tua, khusus mak-mak. Saya datang ke tempat Pak Ustadz. Pak, saya itu udah ngaji tapi nggak tahu benar apa salah yang saya baca ini. Waktu saya tanya Pak Haji kan, Pak Haji saya sudah belajar Al-Quran, tapi saya baca ya sebisa saya. Gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, Allah pun tahu. Yang ngaji kan agak blow on, jadi nggak apa-apa, salah-salah sedikit kata Pak Haji. Jadi saya semangat, masih belajar terus. Agak blow on ya. Iya, agak blow on kata masih Pak ada Haji, agaknya masih dikit. agak gitu. Nggak apa-apa kata Pak Haji. Jadi saya masih semangat. Tapi kok kalau saya dengar orang ngaji kok hampir sama ya gitu. Perasaan sih. Perasaan. Kok saya juga udah lancar hampir sama. Berarti kan ya mungkin udah agak bener lah. Nanti punya guru kan tinggal ngelancarin aja gitu. Iya. Itu memang yang saya rasakan. Terus banyak tahu kayak istilah berbakti pada suami juga setelah ke RDAY. Alhamdulillah. Saya dulu itu memang egois, nggak ada sih tulisan egois di 18 sifat. Tapi saya itu memang mau menang sendiri. Kata suami nggak pernah saya dengar. Nah, kalau suami minta dilayanin, saya suka ngomel, capek lah apalah. Tadinya sebelum ketemu RDAY. Sekarang sih enggak. Waktu itu saya testimoni aja Pak Haji sampai ketawa. Suami saya sampai takut sama saya waktu itu. Takut? Karena pengen hajinya cepat terkabul, hutang cepat lunas gitu. Kan saya pulang kan hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu biasa itu. Kenapa takut? Kan kata Pak Haji yang nawarin harus istri dulu. Bingung suaminya. Iya, kenapa Ini kesambet kok setan begini? mana ini gua? Kata Pak Haji
aja gitu. Balik dari Bogor kok waras. Itu saya tuh cerita Pak Haji juga semuanya biar saya tuh lega gitu. Jadi apa yang disuruh Pak Haji saya lakukan, apa yang dibilang Pak Haji saya lakukan. Manut aja. Manut. Nah, jadi Berarti ibu yang minta duluan. iya waktu Nenen gimana nenen? itu ya iyalah itu Juga? ya juga. Sebelah kiri, Jadi sebelah kanan. saya tuh berpikir gini dulu waktu saya muda di mana kata saya pikiran saya ya sebelum kenal RDAY. Nggak apa-apa kan barangkali ada yang kayak saya ya harus berusaha. Ya, jadi intinya Tapi ibu mudah-mudahan ini, jangan, iya. ibu ini memperingati, Iya. mengingatkan Mengingatkan ya, untuk sama para ibu-ibu yang muda-mudi, kurang, muda-mudi lagi, maksudnya perhatian. pasangan muda, ya, Iya. jangan nunggu sampai usia senja, ya, jangan sampai seperti saya ya. baru sadar bahwa istri itu harusnya memang benar-benar menghormati suami gitu. Apa teh? Bu, saya penasaran nih Bu, yang Iya. tadinya Ibu galak gitu kan sama suami ya kan kalau Iya. suaminya minta. Tapi Ibu mintanya gimana Bu? Nah, tutorial. Saya dulu udah ditanya gitu Pak Haji, diketawain semua. Coba Bu, Teh Gina. Tuh. Gimana Bu? Saya juga pengen tahu. Bener ya Bu ya? Pengen tahu ya? Bapak pengen tahu ya? Ya Nanti mungkin dari kesekian banyak cuman saya kali, nggak usah ditanya, udah tahu semua. Gak apa-apa, It- saya belum tahu Bu. Itu ada ibu-ibu yang 200 tahun masih pengen tahu, Bu. Gimana Bu Maaf tutorial ya. nih, tutorial ya. Jadi buat para mama nih ya. Iya, jadi Biar apa yang kabul, dibilang biar Pak Haji kabul. itu saya praktekin beneran Bu. Gimana caranya? Biar dibilang apa tadi blow on, ya nggak apa-apa. Memang saya mungkin blow on juga kata saya. Kan. Mbak pakai mungkin lagi. Saya sadar. Masih gitu. pakai mungkin lagi Bu ya? Hah? Masih pakai mungkin ya? Iya mungkin saya blow on juga. Iya, Kan, nggak pakai mungkin. Emang bener the blow on. Bu, tutorialnya karena kan tadi saya sudah kasih tahu tutorial saya gimana. Iya tapi kan nggak ada yang seperti saya. Masa saya udah malu Ya lah. nggak apa-apa Ibu. Jadi kan namanya juga testimoni ya. Mau tutorial nggak gitu? Tanya. Ada yang mau tutorial? Apa tutorial itu? Jadi caranya gitu Bu. Oh, nggak usah tahu semua ya Bu ya? Nggak usah tutorial ya? Ibu-ibu pengen tahu nggak Bu? Pengen tahu nggak Bu? Supaya hajat Duluan. cara minta duluan supaya hajatnya cepat terkabul kayak Ibu ini. Ayo Bu kasih tahu gimana Iya caranya. hajat saya tuh banyak bang yang udah nggak marah sama saya, dah gitu kan? Ya enggak Ibu, cara mintanya gimana sama suami? Contohnya ini saya suaminya. Oh iya Ini iya kan lagi iya, jalan iya. Bu. Ya. Kan ini seandainya saya pulang ya, Pak yuk dong kata saya kan. Dia tuh bengong. Terus dia jawab, ayo kemana gitu Pak? Kenapa mau kok jadi gini? Kesambet. Pak, saya duduk di bawahnya. Saya kan pulang dari sini belum langsung ke rumah, jadi kerja dulu kan. Terus saya sampai nangis-nangis, Pak. Saya minta maaf ya, selama ini ternyata saya tuh Salah. kualat kata saya, kualat dengan bapak. Saya nggak pernah nurut apa kata bapak, nggak pernah melayani bapak dengan baik. Mulai hari biar kerja dulu karena saya masih takut di rumah, kata Oh, saya gitu. takut ditagih orang, kata saya gitu. Kata suami saya nangis. Iya mak enggak apa-apa katanya kan. Udah gitu aku minta dong kata saya. Ya nggak usah gitu juga. Terus bingung nggak minta saya apa itu memang gitu. gitu pertamanya. Sempet bilang bapaknya minta apa ya Bu gitu. Enggak. Enggak, Oh, enggak. paham lah. Oh paham. Ngerti nggak ibu-ibu caranya? Hah? nggak, Bu? Bisa dipraktekin nggak? Tahu semua. Yang penting alhamdulillah semenjak saya ke RDAY hidup saya ya, terutama hidup saya itu jadi tenang. Saya sekarang nggak kerja lagi. Kata Pak Haji, ngapain lu kerja? Nanti di rumah uang datang sendiri. Beneran, saya baru praktekin 1 bulan. Dari Januari berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret. Saya 2 bulan. 3 bulan beranikan diri di rumah. Kalau ada yang nagih mau saya hadapin, kata saya kan. Saya nggak boleh jadi pengecut. Saya pasti masih sanggup bayar. Beneran Bu, datang pegawai bank yang selain Mandiri kan masih Iya. banyak. Gimana sih Bu ini pinjamannya kok belum dibayar? Iya Pak, pasti saya bayar Pak. Tapi kan belum ada uangnya, kata saya gitu. Lah kapan Bu? Ya nggak berani janji Pak, karena kalau saya janji pasti saya
nggak bisa nepatin, saya tambah dosa Pak. Saya kan udah Betul. banyak dosa, jadi saya tunggu Allah kasih rezeki, pasti saya bayar. Kata saya. Jadi orangnya nggak marah, nggak ada yang marah. Oke. Jadi Sampai pengertian kemarin ya, Bu, itu mereka ya. yang saya mau datang ke sini tanggal 12 menghadap koperasi yang 15 juta. 2 tahun sama sekali nggak saya bayar. Dari minjem. Dari minjem nih, saya nggak datang, nggak bayar. Pimpinannya ke rumah, wakil pimpinan ke rumah. Iya. Ibu ini gimana ya, pinjamannya kok nggak diurusin? Nah gimana mau ngurusin Pak, saya masih ngurusin anak di pondok. Jadi begitu dapat uang, saya bayarin sekolah, biar anak saya nanti pinter Pak, nggak kayak saya bilang kan gitu. Emang ibu kenapa? Ya nggak pinter-pinter juga, karena apa? Ini nggak kurang perhitungan, kerja dibohongin orang, kan berarti nggak pinter. Berarti Loh, tepuk tangan buat ibu. Karena ibunya galak juga ya. Tapi ibu intinya barusan ibu sedikitnya kan memberikan tutorial. Ayo dong Pak, begitu ibu ikut-ikut sama ibu ya. Iya. Ayo dong Pak, Ayo begitu. dong Maksudnya Pak, gitu. Oke. Pas saya testimoni bilang Pak Haji, Pak suami saya kok takut. Kalau takut langsung aja dibawa ke kamar kata Pak Haji gitu ya. Saya juga turut gitu, suami saya jadinya kita udah tua gini malah kayak lebih harmonis ya Bu ya. Iya. Oh, iya. Oke dong, tepuk tangan dong buat ibu. Sendiri-sendiri, alhamdulillah. Jadi kan sedikit banyaknya saya belajar juga, jadi ayo dong gitu, ayo dong Nah, kemana, gitu. jalan-jalan gitu kan Bu ya, gitu ya. Iya, yang sekarang ini malah yang aneh lagi nih, akhir-akhir ini tetangga saya ketawa. Kalau di dapur itu nyanyinya bukan lagu-lagu itu, lagu RDAY. Oh, lagu apa tuh Bu? Boleh nyanyiin? Saya ngarang-ngarang sendiri. Oh, coba bu, tes bu. Boleh dong Tes, Bu, tes. tepuk Sekarang tangan ayo, Bu. dong buat ibu. Ini artis RDAY kamu nambah tuh lagi. nyanyi apa deh? Artis kandang B ya. Coba bu, Iya. ngarangnya Ayo, Bu. kayak gimana bu? Asal Waktu itu jeplak dengan apa emang lagu ya udah? di bis. Saya karang lagi. Mm-mm. Nah, waktu itu apa ya? Yang lagu dangdut baru itu loh. Yang mana Bu? Yang mana? Yang waktu kecil itu loh, kada apa? Waktuku kecil. Nah, itu tak bikin lagu RDAY. Coba Oh, coba iya, gimana, iya, ayo, gimana, Bu, gimana, ayo, coba Bu, nih, ayo, ini Bu. penonton mau dengar nih, penonton Ayo, mau tahu ayo. nih. Kata saya gini, waktu ku bingung, ku tak tahu harus kemana. Tangan dulu, ya kan? Wih. Akhirnya datang ke RDAY Bogor tempatnya. Bener kan ya? Benar, Iya, iya. benar, terusin. Untuk belajar dari ilmu-ilmunya. Alhamdulillah mendapat barokahnya. Asik. Colek-colek bibirnya, manjur-manjur hasilnya, terkabullah hajatnya, RDAY tempatnya. Yeay, Asik. gitu. Wah, Mas Regi, kardus berjalan. Kardus berjalan. Bentar. Iya memang saya bokeh. nyanyi gitu. Percuma, bokeh. M transfer aja. M transfer, M banking ya. Ibu nanti. Itu memang saya tuh bikin lagu sendiri. Oh, Bu, Ibu, ulang Karena sekali apa? lagi, Bu, sekali lagi. Colek Boleh, boleh, sekali lagi. bibirnya, Waktu saya ku tuh kalau bingung. mau ketemu orang, manut, nurut, katun. Ah, kata saya, manjur bener Bu. Jadi kalau waktu itu ada tukang bank nih Bu. Oh ya, silahkan duduk dulu Pak, kata saya. Saya kamar mandi, colek, manut, nurut, katun. Benar, gak ada yang marah. Bu, nih Bunda Dordor nih lagi Ya. nonton nih. Coba sekali lagi. Bunda Dordor tuh yang nyanyiin. lagi nonton. Waktuku kecil nih. Oh, jadi saya Iya, suruh jadi ke kamera, ulang Bu. sekali lagi katanya. Suruh ulang sekali lagi. Sekali lagi, Ibu nyanyi ke kamera ya. bingung, Lihatnya ke sini, tak Bu. tahu Sambil joget. harus gimana. Ayo, lihat sini, Bu. Gimana? Lihat ke sini, Ibu, lihat ke sini. Lihat kamera, lihat Ini kamera. kameranya, Ibu. Ya. Iya. Ah. Iya. Ulang, Bu. Ayo, Bu. Ulang. Acting. Waktu ku bingung, ku tak tahu harus kemana. Akhirnya datang di RDAY Bogor tempatnya. Asik. Untuk belajar dari ilmu-ilmunya. Asik. Alhamdulillah mendapat solusinya. Colek-colek bibirnya, Asik. manjur-manjur hasilnya, Asik. terkabullah hasilnya, Asik. RDAY tempatnya. Asik. Luar biasa, Ibu. Bu,
Pak Haji lagi nonton Ya. nih. Komen ya Pak Haji ya. Bos, terus sekali lagi bos Ada nyanyi. yang lagu Pak Haji. Oh. Ah, coba Saya Sebentar. jawab sendiri tapi ya. Ya. Nggak usah Bang Reki yang Oh, jawab. siap. Bu, katanya begini, Ibu yang katanya tadinya blow on ini harus nyanyi versi lagu-lagu RDAY satu album, itu kata Pak Haji, Bu. Ayo, Bu. Satu album. Iya, itu Nanti barusan. saya bisa jadi penyanyi RDA. Oh, nggak apa-apa, Bu. Wih. Kan Duet ada RDAY. sama Teh Gina, duet. Iya. Duet, tahu Iya, duet. iya. Penyanyi kadang embe. Apa? Kata saya Lagu kan Pak ini. Haji, lagu Pak Haji. Oh, Pak Haji. Pak Haji, gimana cara mengatasi Ahei. Asik. hidupku yang banyak anugerah ini? Kata Pak Haji, kamu harus bangun malam, mandi, sholat, baca Quran. Pak Haji, kata saya tanya lagi kan? Iya. Saya sudah menjalani, tetapi masih belum teratasi. Karena kamu banyak mengeluh, jengkel, bawel, dan selalu cemberut. Asik. Itu gimana kata Pak Haji? Tepuk Sebentar. tangan dulu. Saya lihat. Oh, masih ada Marilah lagi. baca Quran. Marilah. Belum selesai lagunya. Oh, belum selesai. Marilah bersedekah. Marilah kita belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah hidupmu barokah. Wih, keren banget. Terus apa kata Pak Haji barusan? Hah? Barusan kata Pak Haji apa? Saya nyanyi. Oh, Coba buat para penonton YouTube, tolong apa namanya di komen nilainya 1 sampai 10 berapa nilainya ya? Hah? Oh ya, buat Bapak Ibu yang ada di aula kasih nilai 1 sampai 10 nilainya berapa nih? Ini Ibu karangan sendiri? Sekarang sendiri sampai di dapur itu. Oh. hebat. Ini ada yang komen, Mas. Alhamdulillah hajat saya terkabul 300 juta berkat Ibu nyanyi. Barusan katanya suruh nyanyi lagi, Bu, katanya. Nyanyi lagi. Pop ya? barusan. Pop. Iya. Ya, pop boleh. Mau versi pop. Barusan ada yang terkabul 300 juta katanya berkat ngedengerin Ibu nyanyi. Gara-gara ibu ngaji itu kuda pada lahiran. Emang ada tetangga saya dengerin saya nyanyi ketawa sampai malamnya langsung melahirkan. Oh ya Allah, berarti ini testimoni. Kan saya nyanyi gini. Harusnya kata dokter sengaja. masih sebulan lagi ya? Hah? Kata dokter masih sebulan lagi Masih 2 lahiran. minggu. Masih 2 minggu. Prematur. Saking ketawanya itu geli dia. Kan aku nyanyi gini. Tak sengaja aku membuka YouTube, kata saya. Terus? Ku melihat channelnya RDAY yang membuat hatiku penasaran. Hutangnya lunas tanpa harus membayar. Keren banget. Refnya gimana? Bentar, Bu. Percaya, Ini Desi tapi Ratnasari nih. kenyataannya sudah banyak yang terkabul hajatnya. Ih, keren banget, Bu. Yang membuat aku ingin segera ke RDAY kandang embek namanya. Bentar. Kita lihat dulu itu, Mas Regi. Ini Desi Ratnasari lagi nonton, Bu. Iya. Oh, nanti iya, biar benar. nyamper saya ya. Ini Itu ada apa Desi komennya? Ratnasari sama tetangganya mau lahiran juga. Katanya alhamdulillah udah lahir. Udah lahir kembar siam 5. Kobul hajat pasti terkobul terjual rumahku. Itu kata teman ibu yang jauh ya. Tanpa berpikir. Oh, belum. Oh, belum selesai. Cari alamatnya. Kan nggak boleh mikir. Betul, Oh, iya. betul. Terus. Tanpa berpikir ku pelajari ilmunya. Tanpa berkata ku ikuti caranya. Alhamdulillah terkabul hajatnya. Luar biasa. Gimana? Bu, Oke. ini produser lagi pada nonton ya. Katanya Ibu besok disuruh masuk dapur terkaman. Rekaman. Ini katanya begini. Rekaman dia takut. Katanya begini, Mas Regi, ini barusan
Mau katanya ada dari Bentar nih, Dewan Juri Mau mana? Ada katanya. nggak Dewan Juri? Dewan Juri. Wah, ini kalau Baik. kalau nggak dapat uang bibit sih, oh nih tunggu terlalu sini. Iya, ini Nggak ada ya Dewan Juri ya? ada dari sini, dari Ada, sini. ini Nggak Ada ada. dari sini. Lagi ada acara apa tadi? Tiduran. Di Masjid Istiqlal. Kan Bang Regi jurinya. Oh, Kan begitu. hari ini judulnya Bang Regi. Oh, Kok saya jadi- deg-degan ya? Iya. Saya sempet nih, saya ini jujur Bapak Ibu ya, saya sempat mikir, nih kalau Dewan Juri nggak ada nih, keluar nih cepet nih ya kan? Iyalah. ada nih. Jadi gini. Uang bibit ya? Enggak sih, saya enggak mengharap. Saya tadi mau menghibur. Alhamdulillah nggak mengharap. Alhamdulillah. Jadi uang bibitnya buat saya ya Bu ya. Tapi kalau ada sih enggak apa-apa. Jadi gini Mas Regi, baik Dewan Juri yang terhormat, kali ini Ibu akan mendapatkan satu buah motor yang tidak ada nomornya. Itu mah udah Tidak ada juga dapat. yang menagihnya, tidak ada BPKB-nya, tapi siap-siap Ibu selalu bahagia dengan motor-motor lainnya. Iya, bahagia. Saya Bu. kalau susah saya nyanyi sekarang. Karena apa? Kata Pak Haji, kalau susah Rahmat nggak mau masuk. Betul Bu. Jadi kalau bengkel belum ada orang betulin mobil, saya nyanyi. Ibu saya centongin dulu biar vibrasinya keluar. Nggak apa-apa ya Bu. Nanti waktunya habis cuma saya sama Mbak. Gak apa-apa Bu, Enggak, karena kan ini Pak Haji kan lagi nonton juga nih. Iya. Nanti barusan WA saya, bos, terusin sampai sahur, bos. iya. Terima kasih ya Pak Iya. Haji. Kalau perlu sampai Berkat komat, Ibu, ilmu nanti ya. Pak Haji, saya menjadi lebih baik. Saya akan selalu belajar untuk yang terbaik untuk keluarga saya. Iya, Ibu kasih pesan Pesan. buat yang hadir di sini Bu, Buat penonton YouTube buat juga. penonton YouTube juga. Saya kan Ibu mau pesan gado-gado, mau pesan Bukan pesan itu. Habis Ya. kayak gimana pesennya? Ibu pakai aplikasi Bu. Sesuai Pesan aplikasinya masuk kan? WA. Pesannya, Ibu kan selama Ibu ada di sini nih kan sudah menjalankan ibadah ekstrim misalkan kayak gitu kan ya, Ya. atau yang apa sih Mas kearifan lokal gitu kan ya. Pesan untuk para tamu RDAY dan juga Ya. yang nonton di YouTube apa Bu? pesannya, Iya, Bu? maksudnya nih biar pada waras ini. biar pada waras, biar terkabul. Lu masih pada Pesannya belum, apa Bu? masih pada belum kayak ibu. Iya. Dulu. Sekarang kan udah pinter. Saya? Ya kan? Iya. Iya, Iya. saking pinternya bisa ngarang lagu, ya kan? Saya mah belum tentu bisa, Pak. Nah itu dia, Iya kan? kayak aja penyanyinya aja kalah sama Ibu. Ikutin musik lagu lain. Enggak, maksudnya Ya, tuh tapi kan setirnya Bu, Ibu yang buat ya. apa? Asal jeplaknya tuh pas gitu. Pas Oh, banget. iya, kalau jeplak memang. Nah, kan? Apalagi asal jeplak kan? Iya. Tapi ibu masih inget, ya kan? Terus. Hebat. nggak lupa saya. Oh, hebat. Nah, Sekali makanya saya ngucap, ya, kasih paham nih, kasih paham para penonton. Makanya nih. kasih tahu Bu. Oh. Ini nih menonton nih, lagi nonton Coba YouTube nih. belajar Tipsnya, kasih tipsnya. apa? Ini mumpung nonton lagi Kasih rame. pesan Bu Oh ya. iya. Yang nonton lagi rame nih, Bu. Ini, Bu. Untuk Bu. semua Sini, di kamera sini, Bu. tamu RDAY. Ini. Bapak, ibu-ibu. Nih, Bu, nih. Mak, udah nampak kali. Kurang dekat, maju sini, Bu, dikit. Nih, nggak bisa di zoom soalnya rusak zoomnya. Ini, Bu. Ih, lupa jadinya. Oh, buat para penonton. Buat para penonton RDAY baik yang di sini ataupun di rumah. Apa ya tadi? Ini lihat, Bu. Ibu lihat ke sini nih yang ada tompel 3 nih. Boba Iya, Bu. nih. Bu saya temenin. Ayo. Ini Ayo. kesini ya. Ya. Buat para penonton, ibu-ibu yang di rumah ataupun di sini, di sini, jangan apa ya maksudnya? Jangan ragu-ragu lagi. Saya ditentang anak waktu itu semuanya tentang ilmu apaan itu mak ini ilmu yang manjur buat saya. Karena dengan ilmu Pak Haji saya menjadi lebih baik, terutama dengan diri saya sendiri, tahu di mana kesalahan saya, gimana saya harus memperbaikinya, dan alhamdulillah saya bisa, yang saya seneng banget saya bisa baca Al-Quran itu, karena yang paling penting itu untuk penerangan di sana loh kata Pak Haji itu. Ya baca Al-Quran itu. Dulu saya itu takut pegang Al-Quran karena nggak pernah ngaji. Katanya pegang Al-Quran harus pinter, harus tahu. Tapi Pak Haji nyemangatin saya, Allah tahu yang ngaji orang bloon. Jadi Allah maklum katanya. Jadi saya semangat sampai alhamdulillah
saya sudah mulai lancar, tapi ya belum tahu sampai berapa itu. Cuma baca-baca aja, besok mandi jam 12, sholat, baca Quran. Itu saya jalani, terus yang lain-lain itu saya jalani semua. Pengen hajat-hajat saya cepat terkabul ya ibu-ibu ya. Terima kasih ya Bu, mohon doanya. Laporan saya yang kedua di ACC dengan cepat oleh Bapak Gibran. Bu, coba nih Bu ya. Tadi kan banyak penonton nih yang masih penasaran sama lagu tadi itu yang terakhir tuh yang tak sengaja. Coba Bu sekali lagi Bu. Bilang tapi langsung. Langsung aja langsung ref ya. Langsung ref. Ya. Tak sengaja aku melihat YouTube. Ku melihat channelnya RDAY yang membuat hatiku penasaran. Utangnya lunas tanpa harus membayar. Tak percaya, tapi kenyataannya sudah banyak yang terkabul hajatnya, yang membuat aku ingin segera ke RDAY, kandang embek namanya. Tanpa berpikir ku cari alamatnya, tanpa berpikir ku pelajari ilmunya, tanpa berkata ku ikuti caranya. Alhamdulillah barokah hasilnya. Tepuk luar tangan. biasa. Oke, berhubung Ibu Keren, keren, keren. Puan Bibit ini sawer goceng. Alhamdulillah, enggak apa-apa namanya rezeki. Enggak lah, Bu, tenang Bu. Tenang. Ini buat Teteh, ini buat saya dah, tuker dah. Oh iya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih penonton. Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah uang. mendapat rezekinya. Goceng. Mbak, siapa namanya? Saya Gina Bu. Saya Gina ya. Iya. Kalau butuh asisten. Ini- saya siap. Ini Mbak Gina, ini Mbak Gini. Tapi Mas Regi tahu nggak, Hah? ibu ini dapat uang kayak gini sama kayak bajunya ya, pas Oh banget iya. ya. Berarti ini uang bibit Alhamdulillah banget saya ya. banyak Pas sedikit. banget. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi ibu datang jauh-jauh ke sini dari Blora, Iya. mendapatkan kesan yang luar biasa dan banyak Amin. sekali yang sudah terkabul ya Bu ya. Salah satunya uang 5.000 ini kan uang bibit ini. Dan juga sudah memberikan testimoni juga. Apalagi tuh Bu, tadi lagu-lagu yang bagus ya Bu ya. Iya. Nanti Ibu segera ke dapur terekaman. Ya. Ke dapur terkaman. Terkaman. Ya, saya tahu ke dapur Wow. terkaman ya. Wow. Gak mungkin lah kayak Mbak Gina ke rekaman. Kecuali Ibu- dari asistennya bawa tas gak apa-apa. Jangan Iya. Bu, tapi tasnya banyak duitnya Bu. Ibu yang nyari duitnya, Ibu kita ngecrek Ibu. Banyak tuh. Oke. Ini terima kasih sudah ya. Enggak, gocengnya balikin dulu, tebus. Gocengnya balikin Tebus. dulu. Mau enggak? Mau. Mau. Ibu mau. Lah, mau. Nyanyiin dulu. Lah kan mudah. Satu lagi. Yang mana? Yang colek-colek ya. Hah? Tuh, colek-coleknya belum tuh. Boleh, Ibu request. colek-coleknya belum. Ibu request tuh 2 juta tuh, 2 juta. Ayo Bu. Waktu ku bingung, ku tak tahu harus gimana. Ibu lihat kamera sini, lihat kamera. Akhirnya datang ke RDAY Bogor dekat, Bu. tempatnya. Asik. Untuk belajar dari ilmu-ilmunya. Asik. Alhamdulillah mendapat solusinya. Colek-colek bibirnya, manjur-manjur hasilnya, terkabullah hajatnya. RDAY tempatnya. Asik. Ini baru datang nih Golkar. Aduh, luar biasa. Golkar. Baru Tepuk datang. tangan buat Mas Golkar. Oke. Ini Mas- Kesenggol mekar. Ini Mas lagi gimana nih nasibnya nih? Hah? Nih nasibnya bagaimana nih? Silakan diserahkan Diserahkan kepada Bunda Dordor. Oh, salah.
Siapa namanya, Bu, Baik tadi? Dewan Juri yang terhormat. Hah? Saya Bu Sulis. Bu Sulis. Bu Sulis. Ya, balik lagi. Ya. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami sudah mendapatkan juaranya. Juaranya. Ya Juaranya. gak ada lawannya. Oh, iya. Juara Hanya penyanyi harapan. asli. Juara harapan. Harapan palsu. PHP dong itu. Ini judulnya Teh, malam teh. Jumat Hah? gimana sih? Kok ketawa-ketawa melulu tadi kayak saya Kan kayak- ibu katanya kan mau terkabul, kata ibu kan harus ketawa Iya. terus. Dari yang tadinya ibu galak sama bapaknya kalau misalkan diminta, apa sih? Kan gitu kan. Tapi sekarang ayo dong Pak gitu. Nah, ini Nah. hadiahnya Bu, Iya, ya kan? Ya. Jadi gimana Mas Regi? Ulang lagi tadi. Ulang lagi, oke? Hasil Dewan Juri. Baik Dewan Juri yang terhormat, kali ini saya sudah menobatkan salah satu juara menjadi artis RDAY Kandang B pengganti. Gak ada pengganti saya sih. Jangan. Jangan. Ucapan ala doa lu. Jangan. Sebagai partner saya Asisten. yang luar biasa. Jadi asisten Ya, untuk ya. mencari duit buat saya. Babi Gak ngepet. apa-apa nanti dibagi dua. Iya benar Bu. Masih untung Benar saya. Bu. Yang penting kan ibu Iya. ikhlas dulu ya Bu ya. Iya. Dan hari ini the winner is Ibu Ibu siapa tadi? Sulis. Ibu Sulis. Terima kasih. Tepuk Iya tangan, Bu, tepuk Ibu. tangan. 5.000-nya nggak jadi, selamat ya Bu. Iya. Waduh. Oke Ibu. Bu, Iya. salah Bu. Ya. Ibu jangan lupa kardusnya di bawah. Enggak. Iya, Oke. Ibu ya. Ya. Ucapin terima kasih dulu dong sama Pak Haji yang lagi nonton. Terima kasih ya Pak Haji. Beribu-ribu kali terima kasih Pak Haji, semoga tetap pencerahan lagi setelah saya Amin. kesini. Amin. Iya. Tetap sehat, pasti sehat Pak Haji. Amin. 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 Ibu terima kasih banyak, luar biasa sekali lagi tepuk tangan untuk pemenang kita pada malam hari ini. Ibu tukang ngarang. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah jam 1:05 teh nggak kerasa. Iya bener, memang kita tuh terhibur banget Padahal ya. kita mulai dari habis Isa tadi. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah waktunya memasuki sholat tahajud ya, jamnya sholat tahajud, kita akhiri dulu acara Ya. malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, ya kan, yang sudah hadir juga. Bapak Ibu paksain habis ini lanjut sholat tahajud. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu. Jangan dendam, ketus, jutek, dan muka suntuk. Kalau hajatnya pengen terkabul, yang tadi saya bilang, nggak boleh jengkelan, nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh kepancing jengkel, nggak boleh bawel, nggak boleh cerewet, nggak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDAY kandang embek, doa anak yatim